Halo, gue Johan, biasa dipanggil Motek nih teman gue. Ya, dengan Aboy lagi di sini. Apa kabar semua? Ini kita mau bahas apa nih? Waduh, Kira-kira gua Europe, bilang Europe kemarin udah lah ya. udah, karena kemarin sempat udah kita kasih itunya ya, sedikit tips lah ya. Sedikit tips dan hampir deg-degan sih, Ya, ketinggalan betul. dua duluan kan. Karena ya Prancis ya. Sebenarnya sayang ya, itu Belgia nih apa ya, kuda hitam, tapi ini lagi era kemasannya dia nih. Pemain-pemainnya Ya, betul. lagi gila, tapi ya udahlah ya. Dari top juara. tim semua rata-rata lah. Yang juara akhirnya Prancis ya, selamat. Selamat buat para fans Prancis dari kita berdua nih. Sekarang kita bahas Liga mana? Prancis. Prancis. Yang kemarin negaranya habis juara. Oh, dia lagi UEFA juara, habis juara nih, seru nih ya. Nation League. Betul sekali. Itu Prancis main hari apa ya? Jadi kebetulan kita bahas di liganya aja nih ya. Jadi kan Ya, di Liga liga Prancis. ini Jumat besok. Jumat itu tanggal 15. 15 besok nih. PSG berarti dong nih ya, Ya, Liga, betul. Kita mau Liga bahas Prancis nih salah PSG. satu tim yang bisa dibilang Trisulanya nih, Nah, ngeri nih hot Trisulanya nih ya. nih. Nah, depannya ya. Bisa dibilang ya kayak Neymar, Messi, Mbappe. Udah Jagoan ya, nih tuh, jagoan. banyak fansnya lah ya Fansnya kan. udah banyak nih, fans-fans abal-abalnya Barcelona. Ya. Tahu Messi pindah, dia pindah fans. Ya. Nah, ini banyak nih, pasti banyak nih. Tapi bingung ya mau nonton di mana kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Kita bahas aja lawan. PSG ini lawannya siapa ya? Angers ya? Ya. Angers. Dia PSG urutan 1, poinnya 24. Angers sendiri di peringkat 4 ya. Peringkat 4 ya? Ya. Poin? 16. 16, 24, Beda 16, beda 8. Gimana nih? Jadi, Oke, paling perkiraannya nih. kita paling bedah dulu ya. Kita bedah dulu nih. Bedah, Ya. Kita bedah tim dulu ya. bedah roster lah ya, bedah tim, line bedah up tim ya. dulu, oke, line up. Nah, Line. kalau menurut lu sendiri Tek, nih PSG nih, kita ngomong PSG dulu Ya. ya, PSG dulu ya karena dia PSG. peringkat 1 ya. Nah, kalau dari sempet lah ya, tim kita yang di luar negeri ini tadi research lah gitu Oh, ya tim kan. kita apa nih, nggak? Banyak, Iya. nah, maksudnya tim kita ini Oke. ya kan. Nah, banyak yang research nih. Kayaknya PSG itu trisulannya agak memble Di Liga ya. ya di liga. Kemarin habis kalah ya. Minggu Kemarin lalu. kebetulan ya tanggal 3 itu dia kalah sama Stade Rennes. Ya itu gua nggak tahu lah penyebutannya kemarin, jangan dihujat ya maksudnya. Ya gitulah Kadang-kadang pokoknya. netizen Ya, emang. ya. Nah, dia habis kalah itu skor 2-0 dengan posisi dia away. Woi, Ya. Dan full tim ya. posisinya pemainnya full tim, betul sekali. Coba. Nah, Messi, Neymar, Mbappe depan ya kan, itu udah masih udah bisa, jadi ya, paten lah ya, paten. masih bisa kalah coba. Nah, patennya mereka lah tuh. Dengan pemain tengahnya bisa gue bilang ya pendukungnya lah ya dari Gueye sama Verratti. Wah, Itu kenceng-kenceng juga itu. Verratti untuk DMF, Verratti-nya, DMF. Verratti-nya bagus deh. bisa diadu lah ya Ya. kan, untuk mau defense mau offense ya Ya, bagus. berarti hitungannya full tim ya. Nah, ya betul. Dan ada ADM, ADM artis dunia maya. Enggak, Angel Di Maria. main di akhirnya. Main setelah ya kemarin sempat dikucilkan ya kan, nggak main-main, tapi akhirnya Pochettino sendiri mungkin ngambil dia untuk sprinter ya. Jadi Messi di sini gue perhatiin di pertandingan kemarin ya, maksudnya ya, lawan yang kalah itu ya, dia lebih jadi ke attacking midfielder atau mungkin second striker juga bisa. Tapi kenapa bisa kalah ya? Demam panggung kali. Kalau dari gue bilangnya sih kenapa bisa kalah mungkin karena ego, balik lagi ego pemain top. Belum klop lah ya. Belum klop, betul sekali ya. Belum klop ya. Yang karena kan waktu di video sebelumnya kita bahas ngambek-ngambek tuh. Ya, benar. Ngambek-ngambek foto bareng kalah. Gimana dong? Tapi kira-kira nih fansnya Barcelona nih banyak nih PSG nih pindah gara-gara Messi kan? Fans Kira-kira. Messi lah. Fans Messi lah. Messi Lona. Messi loh, nah, Messi udah. Lona. Messi Lona FC. Terus Nah, jadi kalau dari lu sendiri Tek, kira-kira nih kita ngomong pakai line up karena kan kita belum tahu line up line up nanti ya. kita ngomong full tim aja lah ya. Ya. Line up full tim nih. Dengan pelatih ya Pochettino pastinya, dan nah kira-kira nih dari line up kemarin yang dia kalah 2-0 nih, Ya, Trisula ada depan Ya. seperti biasa, tapi di sini gue bisa lihat Messi itu sama Di Maria mainnya tukar posisi pasti ya kan, karena Messi udah pasti otomatis lebih nyaman di kanan kalau misalnya dengan posisi seperti ini. Nah, kita lihat ya di sini deh. Di sini pencetak golnya nih, gue mau Siapa? ngomong Dari pencetak gol PSG dari ya? PSG, betul, dari Oke, PSG aja dulu siapa? nih.
Mbappe 4 gol dari 9 game total. Liga Prancis ya. Nah, habis itu Icardi, Mauro Icardi 3 gol dari 8 game. Oke. Yang jadi perhatian gue di sini adalah sebenarnya bukan Mbappe atau siapapun itu, tapi adalah Neymar. Kenapa Neymar? Neymar dari 5 game baru golin 1. Assist dia berapa? Kurang tahu juga, nggak ngecek. Tapi mungkin ya Harusnya bisa lebih tajam ya. harusnya bisa lebih banyak lah golinnya gitu. Apalagi Liga Prancis ini kan sebenarnya nggak keras-keras amat sih kalau gue bilang ya. Bisa dibilang monopoli ya. Ya harusnya nih PSG ini maksudnya ya inilah pemain-pemain top dunia nih harusnya bisa merajalela nih di Prancis. Kenapa bisa kayak gini kan? Apakah pelatihnya ataukah emang pemain bintangnya? Ya kan kita udah bahas. Ego, ya kan? Banyak faktor sebenarnya. Banyak faktor. Coba netizen nih, coba komentar kalau bisa nih. Ya. Faktor apa yang bikin PSG Bisa kayak kurang tajam ya, kurang tajam ya. Kira-kira seperti apa? Nah, kita juga seneng lah ya kan kalau dikomenin ya, sudah bebas berpendapat ya kan. Nah, yang mencuri perhatian gue adalah satu lagi nih. Siapa? Adanya Hakimi. Nah, Hakimi itu bisa dibilang bek kanan, tapi dia golin 3 dari 9 game. Waduh, mendingan dia ganti Messi di depan. Bek kanan. Ya. Atau enggak dia ganti Neymar sekalian. Ya, Ya dong. jadi sayap RMF atau Sama LMF kayak ya. Gareth Bale zaman Ya kan? dulu kan, Gareth Bale di belakang Gareth Bale kan, dari ya kan? back bisa jadi striker. Nah, Sekarang fans jadi itu depan pasti lah. masih inget lah waktu Maicon Iya. di ayam-ayamin ya kan nama dia kan. Nah, Serangan balik itu ya. ya betul di Liga Champion tuh kan. Nah, pokoknya jadi kayak Ander Herrera, bekas pemain Athletic Bilbao, Manchester United, Ya. dia golin 3. Dia CMF lah jatuhnya kalau di sini. Masih bisa disebut CMF karena Verratti DMF di sini. Kalau Herrera kan lebih cepat ya. Jadi ini permasalahan adalah kira-kira apakah PSG lawan Angers ini besok nih Jumat bisa menang atau enggak gitu kan? Betul. Pertanyaannya pasti di atas kertas. Di atas PSG. kertas sih kita merem lah semua. lah. PSG. PSG pasti. Ya, betul. Tapi jangan lupa Angers ini biarpun dia peringkat 4, dia pasti mau Naik peringkat. naik peringkat Iya, betul. benar. Dengan posisi dia di peringkat 4 dengan poin 16 ya, 16 dan peringkat 2-nya sekarang Lens itu di 18 poinnya. Dia menang 1 game, menang. Dia juara 2. Peringkat 2 maksud saya. Tapi kalau menurut gue PSG sih seharusnya dengan line up begitu, besok mainnya di home di kandang, abis kalah, masa mau kalah lagi sih? Bener nggak sih? Kalau tanya saya pelatihnya masih gemplak gitu semuanya apa-apaan ini gitu Bodoh-bodoh ya kan? Pantai gitu ya kan. Ya kan harusnya kayak gitu, Harusnya seperti logikanya itu. kan kayak gitu. Karena ya berkaca lagi gini ya maksudnya jadi kayak tim bagus itu ada enak ada nggak enaknya. Ya. Kayak inilah ya, Ya. kayak ini ya. Sekarang kita nggak usah ngomongin Messi lah, Messi belum golin gitu kan. Karena jatuhnya dia baru main 3 pertandingan di liga gitu kan. Ya. Ya mungkin untuk dia susah. Tapi Ronaldo main golin, Jangan dibandingin dari ukuran badan. berarti beda. lebih jago Ronaldo sama Messi. Kalau itu mau nggak usah diomongin. Kaos jualan kaos aja, ayo. Kan udah dibahas kemarin kan, Ronaldo unggul, ya kan? Penjualan kaos, ya lumayan. Tapi ya Messi bisa dibilang dari 3 game 0. Assist nggak tahu, nggak ngecek. Tim kita yang di luar nggak ada yang ngabarin soalnya, yang benar cuma golnya doang. Skoter kita di Iya, luar negeri ya. Ya betul. Jadi kalau dari gua ya pribadi ya, ini gua penilaian berdasarkan pertandingan berikutnya tapi ya, karena kemarin kan di Liga Perancis ini dia habis kalah 2-0 nih tadi yang kayak gue bilang ya. Nah nextnya kan dia lawan Angers. Nah tapi harus berkaca di next matchnya dia sebagai tuan rumah di Liga Champion. Setelah lawan Angers ini, itu dia akan main. Leipzig. Ya, dia jadi tuan rumah ngelawan Red Bull Leipzig ya kan dari Jerman di tanggal 20. Takutnya kalau sampai nih PSG, ya siapa tahu ada yang mau menguji nasibnya, keberuntungannya, Mengadu keberuntungan di PSG. Pertandingan ini. Ya, takutnya ibaratnya gini deh, menang 2-0 dia tarik pemain. Mau ngomong apa? Ya, Bisa kebalap, bisa apa kan kita juga nggak tahu kan. Betul. Karena kan besoknya dia harus Liga Champion itu harus menang. Karena kalau enggak itu Manchester City ya. Satu grup sama Manchester City. Manchester City menang itu menyalip di Liga Champion dia pasti. Ya betul. Mau cari aman di Liga Champion juga ya untuk Pasti. mengunci juara grup lah, posisi Ya, juara pasti, grup. pasti, At least pasti. juara grup. Nah,
Tapi gini ya, ini pertandingan yang sama di hari Jumat juga ya. Di hari Jumat itu nanti Argentina main. Nih. Kita lihat. Nah, ada negara juga. Apakah Messi main di negara Argentina atau di PSG? Ntar, saya lihat contekan dulu ya. Saya emang agak suka lupa. Peru di kualifikasi Piala Dunia Amerika. Jadi perkiraannya kira-kira PSG bisa full tim apa enggak nih? Karena berbarengan dengan ini kualifikasi Piala Dunia Amerika. Dunia, ya. Ya, betul. Ada Argentina, Peru. Itu yang ditakutin ya. Plus tuh Brazil. Oh iya. Brazil juga. Berarti Messi sama Neymar nih bela negara nih kayaknya nih. Nggak main ya, tapi nih. kalau ini kan kita ngomongin kalau emang bener-bener full tim. Betul, ya. Kalau misalnya nggak full tim ya kita juga nggak tahu sih ya. Gue yakin deh kalau ini full tim PSG bisa menang lebih dari ya selisih 4 gol bisa malah. Yakin 4 gol. Iya, jor-joran bisa. Tapi emang balik lagi kita nggak tahu kondisi nantinya. Apakah Messi main lawan Peru atau Neymar juga? Dia itu harus save pemain loh. Untuk Liga Champion Untuk Liga Champion dia harus save. Tapi untuk Liga Champion itu dia ada selang beberapa waktu ya kalau nggak salah ya. Berapa lama ya saya juga lupa. Maaf ya sebentar ya. Kami juga analisis ngaco nih. Oh 4 hari. 4 hari nggak cukup. Udah nggak jadi. 4 hari kemudian. Iya. 4 hari. Ya berarti ya udahlah paling cuma menang 1-0 2-0 lah udah. 2-0 juga hoki paling. Tapi kemungkinan Messi Neymar nih bakal ngebela negaranya atau gimana nih? Kita juga kan. Nah itu dia. Perwakilan kita yang biasa ngambil berita di luar ya kita kan banyak ya kan yang info kita nih cuman belum ada ini info main gitu loh intinya anggaplah intinya PSG cuman bisa mungkin kemenangannya itu nggak banyak golnya gitu ya dari saya kalau misalnya lihat dari ini ya dari jadwal ya kita lihat dari jadwal ya nggak banyak lah paling 1-0 2-0 bisa. Tapi kalau misalnya lihat dari pemain lapisnya sih emang agak ngeri ya. Jujur aja PSG agak ngeri ya pemain lapisnya ya. Kalau misalnya dari ini ya, dari yang terakhir deh, yang dia kalah 2-0 aja nih, pemain lapisnya. Bisa dilihat di sini tuh. Siapa? Masih ada Ander Herrera. Di Maria. Icardi. Ya. Oh, Icardi sama Messi ya, nggak tahu deh dia kan sama-sama satu negara tuh. Maksudnya dua-duanya turun apa enggak? Untuk kiper sendiri aja kita masih punya Keylor Navas bisa dilihat di sini PSG ya gitu. Maksudnya berarti emang masih jangkarnya masih oke ya. Bagus lah. Ada Rafinha juga. Rafinha bisa jadi back, bisa jadi DMF, bisa jadi CMF. Terserah dia mau di mana. Terserah pelatih mau di mana. Herrera, CMF bisa, AMF bisa. SS pun dia bisa. Melihat perannya waktu di Atletico Bilbao dulu ya. Kalau di MU mah udahlah dia nggak ada namanya lah. Ada dikit tapi ya gitu deh pokoknya. Jadi gimana lu jangan bikin netizen bingung nih. Gua nggak bikin. Kita di sini kan juga memberikan tips nih kira-kira tim mana kira-kira PSG bisa menang nggak nih bisa menang bantai kah atau bisa cuman tipis-tipis atau ya. Apa gitu. Kalau misalnya nih kita kualitas ya jelas PSG jauh mana ya dari timnya sendiri namanya ya udahlah gitu ya kita ngomongin full tim ya plus pemainnya ya kan segala macam udah beda dimensi lah nih kan sama Angers ini kan. Nah jadi kalau gue bilang sih dengan pemain lapisnya yang bernama juga nih PSG masih bisa menang. Tapi untuk skor mungkin itu akan tipis susah ya. Dia dalam artian mungkin ya karena gue berpikiran juga gitu. Karena kita masih mikir untuk Liga Champions mereka mengamankan posisi pertama intinya di situ. Kalau misalnya dia mungkin udah aman di Liga Champions mungkin bisa-bisa dia WO ini jadi kalah 3-0 ya udah biarin aja kita Liga Champions gitu kan. Bodoh amat gitu tapi ya mungkin lah ya kan siapa tahu ya kan. Kayak udah aman nih bos, cabut era kita malas datang kan terbang ke ini kan ke tempat-tempat tanding kan capek juga. Belum lebih tanding cedera. Ini kan WO 3-0. Ya berarti kita fix kita memberikan tips PSG melawan Angers dengan skor tipis. Tipis ya. Kalau teman-teman semua mengadu nasib boleh. Ya boleh. Sama teman maksudnya kan sama-sama fans gitu ya kan. Fansnya Messi maksudnya gitu kan. Enggak fans PSG juga, tapi ada yang fansnya Messi yang baru pindah dari Barca ke Messi, ke Messi lagi ke PSG gitu kan. Pengen mengadu nasib gitu ya bisa lah. Dikit. Ya paling dari gue sih itu sebenarnya gue nih PSG nih pembahasannya nih bagus sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya ya tuh. Kalau gue bilang nih PSG itu juara Liga 1 tuh 9 kali. Lumayan lah ya. Banyak. Ya oke lah. Liga 2 dia cuma sekali. Ini gue ngomong prestasi aja deh, ya kan?
Coupe de France 14 kali. Champion berapa kali dia? Nah, itu belum Pak, sayang Pak. Ya kan? Nah, Sayang sekali ya. iya, Piala Liga dia 9 kali menang dan trofi champion Prancis punya. Oke. Pertandingan di situ 10 kali. Tapi terakhir dia last turnamen ini dia kalah sama Lille atau biasa orang sebutin Lille, ya Lille 0-1. Ya Poi, ini kan video tentang PSG ini udah pernah kita bahas kemarin kan. Ya. Ambisi owner PSG dengan PSG membeli dengan squadnya ini squad kan. kayak begitu nih, udah pasti dia Nggak ambisi nggak juara main-main nggak ya. main-main, ambisi juaranya nggak main-main, apalagi di Liga Champion ya. Betul. Kalau Liga Prancis sendiri sih, Ya udahlah ya. Kayak Munchen lah dia ya, Ya bisa kayak dibilang. mungkin Ya. bisa dibilang superior sih ya. Superior. Tapi dia nggak bisa meretelin kayak Munchen ya. Kalau Munchen dipretelin semua. Itu semua satu liga itu kayak punya Bayern Munchen dong kan. Sisa itu akademi semua. Itu kalau Bayern Munchen sih udah capek, ngebahasnya capek, nggak begitu menarik, makanya kita kurang ngebahas Liga Jerman ya. Jago dikit dipretelin. Iya, mau gimana? Ke pelatihnya. Iya kan baru ditarik tuh. Yang dari siapa Leipzig ya kalau nggak salah. Ya ibaratnya itu pemain Bayern Munchen tutup mata juga menang kali ya. Ya, bisa jadi. Bisa jadi orang kayak begitu. Tapi mungkin superior. nanti kita akan ada pembahasan Bayern Munchen di Liga Champion ya. Kalau misalnya Ya kalau untuk Liga Champion ya, Liga cuma Champion kita kalau bahas. untuk Liga Jerman, Liga Jerman males. sendiri kita nggak bakal bahas sih. Biarpun belakangan ini kayak ada Bremen yang naik dan terus ada apa namanya Stuttgart gitu-gitu Ya. ya. Maksudnya ya udahlah, Ya udahlah. gitu ya kan. Dortmund juga lagi ya udah. Males juga bahasa itu lagi. Ya, dia ya. doang gitu ya Dia kan. lagi. Dengan pemainnya juga masih domin. Ya udah ada pemain muda beberapa sekarang, lumayan banyak. Tapi ya masih berkaca dari kesuksesan di musim-musim lalu masih ada Robben Ribery nggak sih? Masih lebih kencang mereka Ya, betul. di saat seperti itu gitu ya kan. Robben Ribery ya betul. Ya jangan dibahas lah Munchen lah, nggak, soalnya belum lempar ini apa namanya mata-mata ke sana buat ngasih info. Kita masih terbatas sih info mata-matanya nih. Oke, sekarang kita ngebahas yang Apa lagi, Boy? namanya ya masih seputaran Liga Prancis. Dengan ya kita bahas sedikit lah ya Liga Prancis ini ya. Kalau menurut lu Tek, dari Apa? peringkat si PSG Paris Saint-Germain Ya. ini, sekarang peringkat 1 ini dengan poin 24, Ya. ya kan? Nah, Beda 6 poin ya sama yang kedua. ya betul. Oke. Nah, untuk kedepannya ini, kayak misalnya nih, tim-tim yang bisa dibilang jago ya, untuk Ya. di Liga Prancis ya. Olympique. Bukan jago lagi lah, superior lah. Bukan, maksudnya selain PSG nih, kayak selain Olympique, PSG, oke. Lyon, Ya. Lille, yang baru kemarin menang waktu pas terakhir di turnamen dia menang lawan PSG dengan line up yang bisa dibilang full tim. Ya. Nah, 1-0 kalah PSG sama Lille. Nah, chance mereka nih kayak Marseille itu bisa nggak kira-kira menurut lu nih untuk Juara. nyodok ke peringkat 2 lah minimal atau jadi penantang ngejegal PSG, bisa nggak kira-kira? Kalau gue bilang nih, kan gue udah bilang dari awal, Liga Prancis ini udah boy, liganya itu aja udah. Terlalu superior ya. Terlalu superior, udah nggak ada yang seimbang. Karena Beda sama Liga IPL, lu boleh itu. Ini Itu ya. nanti kita bahas itu sih Liga IPL tuh. Waduh, kalau IPL sih. Itu liga-liga bahaya tuh. Cuman kalau ini kan, kalau IPL itu susah lu mau prediksi tiba-tiba dari papan tengah bisa naik atau apa kan kita ini IPL nih bener-bener Bisa dari yang pas awal musim itu sesuai abjad itu nomor 1 tiba-tiba nggak pernah menang gitu. Ya, Pernah bisa. pertandingan, ya kan, atau di Bisa. bawah ya kan. kalau Liga Prancis ya udahlah. Prancis, Jerman ya sama aja. Iya betul. Apa untuk sekarang ya maksudnya si PSG ini ya. Ya, Nah jadi gini, ada yang menarik sebenarnya di Liga Prancis. Dulu gue sempat ikutin lah Liga Prancis ini beberapa tahun lalu lah, udah lumayan lama lah. oke. Ya. Montpellier, nah Ya. itulah ya kan Montpellier. Terus abis itu Lille, Eden Hazard dulu di situ, ya dong. Abis itu Nice, lumayan. Mereka tuh bersaing. Tapi kalau ngeliat kayak AS Monaco sekarang bubar tuh di Bubar. peringkat 6. Benar. Lille 8. Nantes yang dulunya lumayan, maksudnya dalam artian bisa memberi perlawanan ya, biarpun Bisa dia- menahan. ya menahan gempuran Ya. dari top tim gitu ya, di away gitu kan, Ya. bisa merusak lah ya, maksudnya kayak Jadi sekarang apa sih? udah kalau Malah bubar gitu loh. sekarang kalau kita udah nggak usah bahas lah. Kalau udah ini tuh PSG kita nggak usah omongin lah.
Tapi dia harus buktikan kalau emang pantas di Liga Eropa juga ya, di top champion Liga ya. Eropa Champion apakah dia bisa juara atau enggak. Ya karena kita lihat aja Manchester City di Liga Champion. Wah, kenapa tuh kalau menurut? Kalau di Liga Champion mentok-mentoknya di mana? Di fase gugur. Juara aja nggak pernah, apalagi padahal Waduh. Manchester City lu lihat line up-nya gila-gila. Apalagi udah Bobo Jesus ya. Iya, Jesus. coba. Gabriel Jesus. Itu pemain gila loh itu. Anak muda gila dia. Coba. Ya mental belum teruji sih ya. Kalau kita ngomong PSG mental udah pasti nggak usah diomongin. Cuman bisa nggak dia bisa Nyodok final at least ya, finalis lagi. final deh, nggak usah juara deh. Final. Malah Tottenham yang final. Tottenham gitu final loh. Hebat ya. Iya, Son. Ya waktunya Liverpool juara lah itulah. Ya itu ya udahlah ya, itu emang semua tim bisa juara ya kan, cuman ya kesel aja gitu, kayak maksudnya kayak Tottenham bisa masuk gitu, kayak aneh gitu kan, kayak waduh keren sih emang. Iya. Yang bukannya kita kalau di Liga Champion dulu tim-tim apa yang AS Monaco pernah ya? Oh pernah Porto coba. Iya. Lu tim yang bener-bener kuda hitam. juara gitu ya, Juara di lagi. tangan Mourinho waktu itu Porto 2004 ya kalau nggak salah, lupa gue. Ya kan? Ya. Ya kita lihat lah ini superiornya PSG di Mario Pochettino ya, gimana ya menghandle di Prancis, dia bisa Ego merajar ini. Lela. Apakah di Liga Champion mereka bisa bicara banyak gitu aja ya? Iya, ya kalau gue bilang sih, ya kayak nih masih seputaran Liga Prancis, kayak Bordeaux itu kan dulu kan Dulu lumayan. ada nama. Iya. Maksudnya gila lah, maksudnya tim papan atas loh itu. Sekarang di peringkat 16, aduh ya ampun. Kalau 7. ya udah, kalau saya bilang sih itu udah, kita segini dulu aja kali ya ngebahas tentang Liga Prancis ya, Liga PSG Prancis. terlebih ininya, karena mungkin bisa dibilang seru sih, seru dulu, tapi kalau udah superior Kalau sekarang kayak udah superior udah males juga. susah. Gampang banget jadinya, Gampang kayak banget. apa-apa kayaknya iya dia Ya yang tapi itulah, kita terakhir nih kita kasih tips PSG andai menang tipis. mau Ya. mengadu nasib nih ya kan. Bisa gimana kalau dari menurut? Beda selisih tipis, karena mengingat ini kita line up-nya juga Kemungkinan harus- ada yang ya, negara ya tadi mungkin ya. ya. Terus ditambah lagi mau ketemu Leipzig di Liga Champion, Oh, mau jor-joran untuk mau ngamanin fight, pasti fight lebih iya. di Champion. upper bracket ya? Iya. Apa? Iya, upper bracket bener. Juara satu kan upper bracket kan? Kalau kedua lower kan jatuhnya. Ya, boleh sih kalau bilang, kalau untuk tips dari Kita ya. kita seperti itu. Jadi PSG menang, tetap menang kalau untuk di liga ini ya, untuk lawan Angers ini menang tetap, tapi tipis. Oke. Ya, paling sekian dari kita ya untuk pembahasan PSG ya. Nggak usah terlalu mendalam lah, karena emang squadnya juga begini gitu ya kan, jago ya kan. Kita tungguin video-video kita nih tentang tips. Apalagi kita bahas banyak sebenarnya. Kita tuh bukan ngebahas profesional boy, tapi ya udahlah ya. Ya apa adanya. Apa aja. adanya Ya tim aja. kita kan belum gede nih ya kan, maksudnya mata-mata kita belum tersebar di seluruh dunia juga gitu. Jadi ya info seadanya, dan kebetulan mungkin ya gue mau ngasih tahu aja kali ya, info-info ini gue dapat dari Soccerway. Oke, terima kasih. Gua Motek. Ya, Johan Motek dan Jangan lupa apa tuh? subscribe tuh gratis. Oh ya, subscribe gratis. Oke. Lonceng lah, lonceng, teng. Teng. Nah, habis itu ya like, boleh deh. Oke. Kalau gitu terima kasih ya semua. Oke, selamat malam. Malam. Dadah.